Tapi ketika habaib diragukan nasabnya kok kalian bingung? Itu jadi pertanyaan saya. Habib diragukan nasabnya kalian bingung, sementara Hadratus Hasyim Asy'ari pendiri NU dihina, dicaci maki, sampean biasa aja, sampean nggak respon, nggak bingung, nggak menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma'badah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat AR yang setia hadir di channel saya dan selalu mendukung perjuangan kita semuanya untuk mengungkap kebenaran atau menyampaikan kebenaran kepada teman-teman kita yang selama ini masih terbelenggu di dalam perbudakan Yaman. Teman-teman, ada sebuah berita. Ini emang tentang DKI ya, cuman ini menyangkut juga tentang NU gitu. Di santai, saya nggak akan lari dari seputaran NU. Karena saya orang NU, saya cinta NU. Jadi ketika NU nggak benar ya saya harus berontong, pokoknya tak berontong terus sakarmu. Ya, ketika itu nanti dipermasalahkan, ya monggo, saya selegowo saja. Yang penting saya niatnya benar-benar bukan untuk apa-apa, tapi ya benar-benar untuk menyampaikan kebenaran gitu loh, yang saya yakini. Jadi ini ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta, tapi juga ada kaitannya dengan NU. Mari kita bahas ya. Saya bacakan dulu beritanya. Tempo.co Jakarta. Guyonan calon wakil gubernur Cawagup DKI Suswono soal janda menuai polemik. Dalam guyonannya, Suswono memberikan saran jika janda kaya raya menikahi pria pengangguran. Pernikahan itu disebut akan meningkatkan angka kesejahteraan di Jakarta. Itu ya, awalnya itulah. Suswono itu memberikan komentar semacam itu. Dan komentar itu disampaikan Suswono saat beliau menghadiri deklarasi ormas yang digalang Fariha Idris dan organisasi kemasyarakatan kebangkitan Jawara dan pengacara atau disingkat Ormas Bang Japar ya. Dari pernyataan Suswono tadi yang mengatakan sebaiknya para janda kaya raya itu menikahi pria yang pengangguran, salahnya Suswono tidak berhenti sampai di situ, tapi mencontohkan sebagai contoh yaitu Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dari situ GP Ansor ini bereaksi. Nah, makanya saya bilang tadi ada hubungannya dengan NU ya. Ini saya bacakan. Jadi GP Ansor kutuk keras pernyataan Suswono ya. Pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor DKI Jakarta berencana melaporkan pernyataan Suswono ke polisi jika calon wakil gubernur nomor urut 1 ini tidak menyampaikan permintaan maafnya. Suswono dinilai telah menyakiti perasaan umat Islam melalui pernyataan soal janda tersebut. Ini katanya gini ya dari GP Ansor, kami berencana melaporkan minggu ini, namun harinya belum kami putuskan. Kami melihat perkembangan apakah ada itikat baik dari Pak Suswono untuk minta maaf, kata Sekretaris Pengurus Wilayah Ansor DKI Jakarta yaitu Sultan Muminah. Yang paling fatal, Nabi Muhammad SAW jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Itu kata Sekretaris GP Ansor DKI Jakarta. Kami mengutuk keras pernyataan tersebut. Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan itu dikeluarkan oleh Suswono. Terlebih saat ini adalah saat musim kampanye atau dalam rangka Pilkada 2024. Kurang lebih begitu ya ceritanya. Kemudian yang akan saya tanggapi di sini, tanggapan saya yang pertama, Suswono ini adalah kader dari PKS yang berpasangan dengan Ridwan Kamil di
Pilkada DKI. Sebagaimana kita tahu bersama tahun 2017 di mana Ahok yang santer diseret akhirnya masuk penjara hanya karena dugaan penistaan agama yang sebenarnya sama sekali tidak terbukti, bahkan videonya itu ternyata rekayasa gitu ya. Itu terlepas dari itu semuanya dan akhirnya sebelum itu ya, jadi Ahok ketika waktu itu juga pilkada saat itu ya, menjelang pilkada, Ahok itu digoreng isunya sedemikian rupa akhirnya sampai Ahok dimasukkan ke penjara. Terus lagi itu semua dilakukan oleh orang-orang siapa? Ya PKS, salah satunya partai PKS. Didukung oleh siapa? Gerombolan Rizik Syihab. Didukung siapa lagi? HTI. Dukung siapa lagi? FPI. Itu semuanya ya, orang-orang itu semuanya. Jadi kalau sekarang Suswono sekarang terkandung kasus penistaan agama juga, yaitu sudah pas lah ya. Apa yang pernah dilakukannya sekarang juga dinikmatinya gitu. Itu yang pertama. Bagi saya itu wajar, pokoknya wajar lah, namanya politik kayak gitu. Yang kedua, tanggapan saya tentang GP Ansor. Saya salut, saya apresiasi dengan cepat GP Ansor langsung mereaksi dan mengutuk pernyataan Suswono tersebut karena dianggap menistakan agama lah, kurang lebihnya itu menistakan Nabiullah Muhammad SAW karena menyamakan Nabi dengan pria pengangguran, kurang lebihnya begitulah ya. Saya apresiasi ya karena Nabi Muhammad yang ibaratnya jadikan contoh sebagai penghinaan lah itu ya, saya bagus lah itu, acungi jempol terhadap Ansor DKI Jakarta. Tapi saya juga mengkritik kenapa di saat muasis PBNU, muasis NU, yaitu Mbah Yai Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari ya, dibodoh-bodohkan, nul besarkan, bahkan ceritanya dianggap kayak novel Robin Hood oleh siapa? Oleh Faisal Assihab. Kenapa kok pada diam semuanya? Bukan hanya Ansor DKI Jakarta, semua Ansor se-Indonesia diam semuanya. Nggak ada yang mereaksi, nggak ada yang mengutuk. Kemana? Tes DNA kemana? Nerok nih Rizik Syihab ya. Terus lagi, jangankan GP Ansor yang merupakan banomnya NU, lawang NU aja pendirinya dilecehkan, pendirinya dicaci maki, pendirinya dihina juga diam. Ini sebenarnya gimana sih? Saya kok kurang tahu toh. Boleh tak kasih tahu toh Pak kami itu. Oke lah, masalah nasab jenengan bilai bailawi ya toh. Ya, saya juga nggak tahu karena apa. Disandra karena apa jenengan? Apa mau tak buka di sini sandra-sandra itu ya? Kalau tak buka nanti bahaya, aku ditangkap nanti. Apa karena menganggap itu kan cuma oknum Habib, oknum lagi otaknya di mana ini? Kalian yang tetap menganggap oknum berarti otak kalian ya itu dedel, otak kalian tuh sudah sekian banyak kok tetap oknum aja. Gimana dan kemana gitu loh. NU pendirinya caci maki kok diem saja, 1000 bahasa. Tapi ketika Habaib diragukan nasabnya kok kalian bingung. Itu jadi pertanyaan saya. Habib diragukan nasabnya kalian bingung, sementara Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri NU dihina, dicaci maki, sampean biasa aja, sampean nggak respon, nggak bingung, nggak menanggapi. Lucu jenengan nih. Nanti di NU tuh berjuang untuk NU atau numpang hidup di NU, jenengan tuh. Ada yang bisa jawab? Tulis kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.